Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam, kita masuk Abam episode 604 dari ibu-ibu usia 52 tahun. Salam Pak Eras, saya hanya mau bersaksi buat ibu-ibu yang sedang diselingkuhi suaminya. Saya dulunya dari Kedar, Pak, dari agama lainnya. Saya pernah diselingkuhi suami. Bapak saya pernah bilang kalau suami selingkuh, jangan pernah kamu labrak selingkuhannya. Karena gak ada bedanya sama mereka. Gak ada akhlak. Tapi saya berusaha cari tahu ceweknya. Saya dekati seakan-akan saya nggak tahu hubungan mereka. Dia nggak ada uang, saya kasih walaupun nggak banyak. Sakit sekali rasanya Pak dalam hati saya. Cuma bilang, Tuhan sampai kapan saya sanggup begini. Tapi percayalah kalau kita angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Saya cuma perbaiki sebaik mungkin hubungan saya dengan suami. Dari mana saya tahu suami selingkuh? Karena saya tanya langsung sama suami. Dan sebelum saya tanya, saya doa sama Tuhan. Buat suami saya jujur sejujur-jujurnya. Meski saya sakit. Belakangan saya dengar selingkuhan suami saya stroke. Sedangkan dia masih muda. Itulah pembelaan Tuhan pada kita. Jangan menyerah ibu-ibu. Tetap pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Sampai sekarang saya masih tetap berteman sama selingkuhan suami saya. Waduh. Ibu hebat. Ibu ini hebat ini ya. Aduh. Yang pertama dia berdoa supaya suaminya jujur dalam nama Yesus. Suami jujur. Tapi ibu, gak semua suami jujur. Begitu ditanya, Pap, apakah kamu selingkuh? Wah, langsung marah, bisa. Ada suami gitu. Ananias Sapphira aja berani bohongin Tuhan. Jadi laki-laki sekarang juga berani. Ibu hebat ya, bisa menangani wanita selingkuhannya sampai ya bisa ibu menyelesaikan. Luar biasa. Kesaksian ini terima kasih saya sudah bacakan dan ibu-ibu pasti bisa mengambil hikmahnya. Oke, puji Tuhan. Tapi di atas semuanya yang saya tangkap, ibu ini mengandalkan Tuhan. Itu yang paling top. Dari pria usia 52 tahun. Maaf Pak, saya mau tanya tentang kasus yang dihadapi kerabat saya. Suami istri dengan satu anak perempuan. Suami usia menjelang 50 tahun, istri menjelang 35 tahun. Wah, jadi bedanya 25 ya. Anak usia 6 tahun. Suami berpendidikan S2, istri latar belakang orang tua sangat miskin. Saya dititipkan di panti. Mereka beda suku, tapi sama-sama Kristen. Entah benar atau tidak, istri infonya bersama di GSKI MAG. Sejak awal nikah tampaknya sudah ada masalah karena si istri turut membawa teman pantinya tinggal di rumah mereka dan lebih percaya kata teman tersebut daripada omongan suami. Dan banyak karakter buruk istri yang mulai tampak. Meskipun demikian suaminya sangat baik dan cinta istrinya. Singkat cerita mereka punya satu anak perempuan. Dan yang lebih banyak merawat anak ini adalah suami. Sementara istri sibuk dengan dirinya sendiri.
Jika suami bekerja, istri lebih banyak kasih HP ke anak supaya nggak rewel. Suami sangat prihatin dengan kondisi rumah tangganya ini, tapi sangat sabar dan baik. Sampai suatu saat ketahuan istrinya selingkuh dan akhirnya diputuskan untuk bercerai lewat pengadilan, dan pengadilan memutuskan hak asuh anak pada suami karena karakter istri yang tidak baik tersebut sehingga pertimbangan utamanya. Selama 2 tahun si suami merawat anak sambil bekerja, kadang dibawa ke tempat kerja dan dibantu teman-teman kantornya untuk mengasuhnya. Dan sering juga dititipkan pada keluarga suami dan dirawat terpelihara dengan sangat baik. Suatu ketika suami terkena stroke dan koma 1 minggu di rumah sakit, kemudian meninggal. Sejak masuk rumah sakit si anak dirawat oleh keluarga suami tersebut. Mantan istri banyak lakukan manuver dan drama-drama untuk dapat simpati dari keluarga suami. Singkat cerita, istri membawa kasus ini ke pengadilan perkara hak asuh anak, dan melalui proses yang panjang akhirnya asuh anak jatuh pada keluarga suami yang selama ini merawatnya. Istri berusaha merebutnya dengan berbagai cara dan naik banding. Bagaimana pendapat Pak Eras untuk kasus ini, baik dari sisi kekristenan dan juga sisi legal yang dapat Bapak pahami? Sebenarnya anak ini tidak pernah memiliki ibu selain ibu kandungnya itu. Tapi kalau ibu kandungnya selingkuh, hidupnya gak karuan, anak ini rusak. Lebih baik, lebih aman di keluarga suami. Ya, jadi kecuali istri ini, ibu ini bertobat ya. Tapi kalau tidak bertobat, ibu yang selingkuh, ya, lalu dengan karakteristik yang buruk, nanti akan mewariskan hal buruk kepada anak itu. Ini jawaban saya. Ya, saya bukan Tuhan, tetapi dari analisa saya, ya, lebih aman di tangan keluarga suami. Ya, dari kebaikan suami yang sabar, merawat anak, ke kantor bawa anak, ini gen dari keluarga yang baik. Sedangkan istri dari anak, mana tadi, yatim piatu itu ya, nggak jelas apakah dia punya orang tua atau siapa orang tuanya, nggak jelas. Untuk sementara saya harus mengatakan lebih baik di rumah keluarga suami. Oke. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun. Salam Pak Eras, saya menikah selama 14 tahun dan saya dikaruniai anak saat usia pernikahan menginjak 7,5 tahun. Banyak perjuangan waktu itu. Saya memiliki kepahitan dengan mertua dan suami. Itu anak mamas sekali, tiap bertengkar selalu ngadu ke mertua. Sedang mertua suka sekali ikut urusan campur ya. Sedangkan mertua ikut urusan keluarga ya. Kalau salah nggak mau diingatkan, malah balik menyalahkan, ngajak bertengkar. Saya ingatkan dia bahwa ada Tuhan yang melihat segalanya. Tapi dia nggak takut Pak. Katanya toh kalau dia dapat teguran Tuhan, entah saya merasakan akibatnya. Katanya toh kalau dia dapat teguran Tuhan, entah saya merasakan akibatnya. Teruslah doain saya yang jelek-jelek, toh kamu yang bakal kena imbasnya. Dan terus dia bilang lagi, saya ini perempuan pembawa sial. Katanya saya udah buruk rupa dan sifatnya. Tapi dia masih mau bertanggung jawab. Jelas Pak Eras, saya sakit hati sekali. Bila suami juga nggak sempurna secara fisik. Tapi saya nggak pernah ngungkit kekurangannya dia itu. Saya harus bagaimana Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Bu, kayaknya watak ibu juga buruk. Ini sampai suami ngomong begini nih, pasti ibu juga punya karakter tidak membahagiakan. Sampai ibu dikatai buruk rupa, buruk apa ini tadi? Tapi nggak boleh ngomongin orang buruk rupa, buruk karakter gitu, pembawa sial. Buruk rupa dan sifatnya, nggak boleh. Sekarang ibu mau nurut saya nggak? Kalau nurut saya kasih tahu, kalau nggak nurut saya nggak mau kasih tahu. Kalau ibu mau nurut saya nih, ibu mulai sekarang diam. Ibu jangan ngelawan suami. Dia mau apa? Oke, turuti. Ibu mengalah.
Lalu ibu dengarkan khotbah saya, doa tiap pagi dengan saya, miliki doa pribadi, Tuhan biar mengubah ibu. Ibu akan berkata, biar saya buruk rupa, saya tapi cantik sifatnya. Ya kan? Karena cantik sifatnya, nanti jadi tidak buruk rupa. Oke? Ibu mesti ngalah. Ingat, 3 jurus, diam, diam, diam. Oke? Ikuti. Ya, nanti Tuhan akan tolong. Ya, ini ibu juga karakternya buruk kelihatannya. Sampai suami ngomong gini. Ya. Oke. Jadi ibu mau berubah ya. Itu jawaban dari Gembala Abam. Ya. Oke. Dari wanita usia 31 tahun. Salam Pak Erastus, saya kenal Bapak dari suami saya yang suka mengikuti Pak Eras. Dan belakangan ini saya mengikuti Abam dan mendapatkan pandangan baru. Kemarin saya sempat bertanya sama suami saya tentang perpuluhan. Lalu suami saya menjawab berdasarkan ajaran Pak Erastus. Lalu besoknya ada video Pak Erastus terbaru bertanya tentang perpuluhan. Puji Tuhan Pak, saya merasa Tuhan menjawab pertanyaan saya langsung. Pak, saya dan suami di sini sedang bingung mencari gereja untuk kami bertumbuh secara rohani. Karena saya merasa selama beberapa bulan setelah menikah dan masuk gereja ini, saya merasa kurang bertumbuh secara rohani. Malah kadang suka berpikir negatif karena beberapa kali melihat Pak Gembala main HP saat ibadah. Main HP buka ayat kali. Lalu ada beberapa lain juga. Apa itu? Yang lain yang disebut ya. Saya nggak mau hal ini jadi batu sandungan saya di gereja Pak. Menurut Bapak apa yang harus kami lakukan Pak? Apakah pindah atau cuek saja dan tetap di gereja tersebut? Mohon doa serta bimbingannya Pak, agar saya lebih rajin lagi untuk saat teduh dan tidak cepat bosan, tidak terganggu. Terima kasih Pak Eras. Dan kamu itu di mana tinggalnya kamu nggak tulis di sini. Kalau kamu sudah ikuti ajaran saya, kamu ikuti khotbah orang lain juga jadi capek. Pasti, apalagi gereja-gereja yang ngomongnya berkat-berkat, maksa-maksa perpuluhan. Wah, kamu capek. Kalau kamu sudah tidak sejahtera di gereja itu, kamu cari gereja lain. Tapi kalau kamu bisa menjadi berkat, jadilah berkat di situ. Tetap di situ. Kamu dengar khotbah dari saya, kamu bagikan ke mereka. Tetap di situ. Sampai titik tertentu, kalau sampai kamu sudah tidak sanggup dan di situ memang kamu tidak bertumbuh ya, kamu lewat online saja. Kamu ikut e-church, mendaftar jadi anggota gereja kami, ya. Tetapi saya berkata begini bukan narik orang jadi anggota gereja saya loh. Tidak, saya hanya ingin saudara menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, tetapi ikuti khotbah saya online atau siaran tunda, ya. Oke. Sekarang dari wanita, ini di San Diego, California, ya. Usia 53 tahun, berkeluarga, 1 anak cowok usia 18 tahun. Saya mengenal ajaran Pak Eras kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Saya seorang Katolik, tapi saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah dan lagu-lagu pujian ciptaan Pak Eras. Karakter saya banyak diubahkan. Saya selalu mencucurkan air mata mendengar lagu Bapak yang berjudul Bila ku hitung-hitung kebaikan-Mu Tuhan. Saya merasa tersentuh sekali. Terima kasih Pak Eras telah menjadi berkat buat banyak orang. Saya begitu salut kepada Pak Eras yang dengan tulus menjawab setiap pertanyaan orang-orang dengan berbagai persoalannya yang terkadang sangat kompleks. Tapi Bapak dengan sabar menjawabnya satu persatu. Saya sampai addicted, alias kecanduan nonton Abam. Karena saya banyak belajar dari jawaban-jawaban Pak Eras. Sekali lagi terima kasih. Kiranya Allah selalu menyertai Pak Eras. Memberi Pak Eras umur panjang dan kesehatan. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang diubahkan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, thank you so much. Yes, you are welcome. Okay. You are most welcome, ma'am. Oke. Oh, ini. Saya mau bertanya, Pak. Apa yang harus saya lakukan menghadapi kakak saya yang cuek dengan mama saya?
Mama saya berusia 81 tahun dan kakak saya terlibat pertengkaran mulut. Saya tidak melihat pertengkaran mereka, jadi saya tidak tahu apa yang diributkan. Tapi yang pasti setelah pertengkaran itu kakak saya, wanita janda cerai mati, berusia 58 tahun, tidak pernah lagi menghubungi mama. Bahkan Natal, tahun baru, Paskah tidak pernah kontak ke kita saudara-saudaranya. Saya jadi sedih dengan keadaan ini. Memang terkadang mama suka ngomongnya ketus. Tapi saya pelan-pelan bilangin, Mama, agar lebih lembut ya dan tidak usah banyak bicara seperti kata Pak Eras. Mama jangan banyak bicara ya seperti kata Pak Eras. Tapi kakak saya orangnya juga keras. Gak cocok sama semua saudara. Saya terus berdoa agar hubungan keluarga kita Tuhan pulihkan. Mohon saran Pak Eras, terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu punya PR. PR-nya adalah kakak Anda itu, yang keras itu. Mau sekeras apa kalau ibu dengan tekun datang, sayangi, jebol juga. Ya, batu karang itu ditetesin air tiap kali, jebol kok. Ya, ini ibu ya. It is your duty from God. Ya, harus buat pendekatan kepada kakak, ajak bicara. Ibu mungkin tanya saya, apa yang harus saya lakukan? Holy Spirit will lead you. What must you talk, you say to your sisters. Oke? Tuhan memberkati ibu, selamat berjuang menyelamatkan kakak. Lalu ibu harus dampingi, biar ibu terhibur. Amin. Dari pria usia 29 tahun, single. Salam Pak Eras, saya merasa dikuatkan selalu dengan khotbah Pak Eras. Dan saya merasa sangat diubah dari cara hidup beliau. Satu hal yang saya mengerti bahwa harus sakit terlebih dahulu agar bisa merasakan kesembuhan. Keren ini. Kalau mau merasakan kesembuhan harus sakit dulu. Oke. Pak Eras, saya ingin bertanya di Lukas 3:16. Bunyinya begini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya seorang jemaat di Gereja Lutheran dan saya percaya satu baptisan kudus. Dulu saya gereja Pentakosta dan pada saat berumur 17 tahun saya dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh pada hari terakhir pencurahan Roh Kudus. Kemudian saya diajak pendeta tersebut untuk dibaptis, tapi saya tidak mau karena bagi saya baptisan itu sekali dan saya kemudian sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Apakah pengertian saya benar? Apakah pengertian saya tersebut benar? Karena yang menjadi pertanyaan, gereja Pentakosta kala itu bahwa saya dari jemaat luar, tapi berbahasa roh dan belum dibaptis. Bagaimana ya Pak Pendeta mengenai kondisi seperti ini? Oke, ketika Tuhan berkata aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia, Yesus, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Sebenarnya Yohanes Pembaptis bernubuat akan terjadinya peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan, supaya bisa dibuktikan bahwa janji itu digenapi, ada api. Kalau nggak ada api, nggak ada pembuktian apakah janji Tuhan itu sudah digenapi. Yang diucapkan Yohanes Pembaptis, yang dinubuatkan Nabi Yoel. Maka harus ada api. Ini jangan terus kamu juga minta api, tidak perlu. Sebab Roh Kudus sudah datang. Nah, soal baptisan. Saya tidak tahu kamu dulu baptis anak-anak atau baptis apa. Kalau kamu sudah baptis selam, ya sudah, tidak perlu dihapus lagi. Tapi kalau kamu baptis anak-anak, ya kamu pertimbangkan lagi. Sebab baptisan itu lambang kematian. Orang dibaptis artinya orang yang memiliki komitmen meninggalkan cara hidup yang lama, masuk hidup yang baru. Nah itu sudah saudara alami belum? Kalau belum, please deh, dibaptis. Ya. Tapi kalau dulu dibaptis selam sudah, ya tidak usah. Tapi kalau belum, apa ruginya kita dibaptis?
Saya juga dulu dibaptis percik waktu kecil, anak-anak. Tetapi kemudian setelah saya dewasa, saya dibaptis selam. Oke. Dari ibu usia 35 tahun, suami 50 tahun, beda 25 tahun ya. Menikah 14 tahun, anak 3. Salam Om, saat ini rumah tangga kami kembali guncang. Saya berusaha memendam rasa sakit hati. Sudah 1 bulan genap. Coba ikuti doa puasa. Saya ikuti Truth ID. Rasa-rasanya saya bisa bertahan 14 tahun karena ikutin ajaran Pak Eras. Tapi saat ini Om, selama 1 bulan doa puasa ini, saya berusaha melupakan dan menghilangkan rasa sakit hati ini. Tapi nggak bisa Om. Intinya, dia berkata begini Om, kamu makan aja dari gua. Gua penasaran apa yang lu cari dari gua. Siapa yang lu lindungi? Jadi suaminya ngomong gitu ya. Padahal sepeser pun saya tidak berniat memiliki hartanya. Saya tidak pernah membeli barang-barang mewah. Saya tidak pakai asisten rumah tangga. Sejak pandemi, semua saya kerjakan sendiri di rumah. Setiap saya terbangun dari tidur selalu teringat. Dia ingin saya pergi meninggalkan dia. Atau dia yang akan pergi jauh katanya. Dia lebih baik mati katanya. Ini sudah kesekian kalinya dia ingin menceraikan saya. Om, salahkah jika saat ini saya mengajukan tinggal terpisah sementara? Jika dia tidak menyetujui, maka pilihan terakhir adalah pisah selamanya. Saya mempertahankan rumah tangga terutama untuk anak-anak. Namun saya menyadari kondisi saya tidak stabil, cenderung diam dan tidak ada gairah dalam keseharian. Saya akan memberikan dampak yang tidak baik buat anak-anak yang membutuhkan teman, bercerita, ngobrol. Saya sama sekali tidak berniat menikah lagi. Saya pun sudah disteril. Saya sungguh-sungguh ingin mencari perkenanan Tuhan atas hidup saya. Berdosakah jika saya sampai terjadi perceraian? Sulit menceritakan detail permasalahan via tulisan di sini Om. Terlalu complicated dan kurang bijak jika hanya mendengar cerita dari pihak saya. Wah, keren. Suami mengajak saya berpisah dengan alasan saya terlalu banyak ikut si Eras. Oh. Suami mengajak saya berpisah dengan alasan saya, ibu ini terlalu banyak ikut si Eras. Karena ikut Eras aja katanya. Ya, oke, ikut saya aja ya. Sekarang tiap saya makan merasa susah hati. Seperti mengemis makan tiap ingat kata-katanya. Tinggal di rumah ini terasa tak nyaman lagi buat saya. Saya sedang berusaha mencari pekerjaan Om. Sudah mengirimkan CV ke 12 tempat. Belum ada yang respon sampai sekarang. Saya sadar sudah hampir 14 tahun juga sejak melahirkan anak pertama. Saya tidak bekerja sesuai anjuran suami dan mertua dan mama. Dan mengabdikan hidup saya mengurus rumah tangga. Jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Apalagi hanya lulusan sekolah menengah kejuruan. Mohon sarannya Om, apakah salah jika saya mengajukan tinggal terpisah? Atau pilihan terakhir perceraian. Saya benar-benar tidak punya tempat bercerita. Oke, begini Ibu, ini kau masih muda ya, masih 35 tahun. Suamimu 50 tahun. Kok dia sampai mengatakan kamu makan aja dari gua penasaran apa yang lu cari dari gua, siapa yang lu lindungi. Ini semenang-menang nih suami. Tapi kalau sampai mengucapkan kalimat ini sebenarnya ada apa Bu? Ya, saran saya yang pertama, Ibu jangan tinggalkan rumah. Makan aja, karena Ibu berat makan karena Ibu ngurus anak-anaknya. Ya, demi anak-anak Ibu jangan pisah rumah apalagi cerai. Tetap di situ sambil cari kerjaan supaya Ibu bisa ngawasi anak-anak. Itu yang Ibu lakukan. Dan Ibu tetap mencari Tuhan seperti yang saya ajak Ibu ikut si Eras itu. Jadi Ibu tetap ikut si Eras dan buktikan bahwa ikut si Eras itu tidak mencelakai.
Ibu harus berubah, ya. Lalu saya akan menyuruh seorang konselor menelpon, mendampingi ibu. Supaya ibu didampingi, ya. Supaya ibu bisa mendapat teman, ya. Didampingi oleh konselor kami. Saya terbeban, ya. Supaya suamimu tahu si Eras memperhatikan ibu, ya. Nanti ada konselor, tapi bukan saya yang telepon ibu, nanti suami ibu cemburu. Udah sana jalan nama Eras, gitu. Jadi saya tidak telepon, yang telepon ibu-ibu juga akan mendampingi ibu, ya. Kami prihatin lihat ibu hidup ibu ini. Dulu kenapa nikah sama dia ini loh, saya mau tanya, ya. Beda umur 25 tahun, ya. Makanya dia curiga ibu kenapa mau sama gue umur lebih tua 25 tahun. Lu mau cari apa? Itu mungkin di situ. Ibu jawab begini, gue gak cari apa-apa, gue cari lu. Makanya gue kawin, gue rela mengabdi gitu, ya. Tapi sekarang ibu jangan ngomong apa-apa. Pakai jurus si Eras, diam. Oke? Salam dari saya untuk suamimu, kasih tahu salam dari si Eras. Oke. Dari ibu usia 40 tahun, janda tanpa anak. Semarang ini, SMG, ya. Salam Pak, saya sudah 10 tahun ini menjadi Kristen. Keluarga besar Muslim. Perjuangan Pak menjadi Kristen. Benar-benar saya alami jatuh bangun dengan mengikuti banyak pengajaran. Sampai akhirnya 6 tahun ini saya dengar pengajaran Pak Eras yang awalnya sulit saya pahami karena ajaran yang saya dapatkan dari awal saya masuk Kristen adalah Kristen ngeroh. Saya 6 bersaudara, saya anak nomor 3, saya Kristen seorang diri seperti domba dalam kandang serigala. Pak, thanks untuk semua khotbah, ajaran plus impartasi spiritnya untuk saya. Saya tidak henti-hentinya mendengarkan semua khotbah Abam, Waski, khotbah Pak Eras. Dari tahun-tahun yang lama saya download. Saya selalu dengarkan lewat Bluetooth saat melek kegiatan di rumah. Sampai saudara-saudara saya bilang kalau sedang manggil saya. Sampai-sampai saudara saya bilang kalau sedang manggil saya dan saya tidak nyaut, berarti kuping lagi disumpeli, ditutupi. Sudah menjadi irama bagi saya tiada hari tanpa khotbah Pak Eras. Ya. Pak, Kamis tanggal 20 April 2023 tentunya, ya. Jam 5 pagi 2 keponakan saya berangkat dari rumahnya mau lebaran di tempat saya. Lalu mereka kecelakaan naik motor hingga ponakan saya yang perempuan 17 tahun tak sadarkan diri, tulang muka retak, ruangan otak 70% terisi cairan darah. Why? Tingkat kesadaran normal manusia di angka 15, sedangkan dia hanya 5. Semua rumah sakit dengan tenaga medis terbatas karena libur nasional, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan maksimal. Dengan kejadian ini, banyak bank data firman dari khotbah Eras muncul satu persatu. Meskipun secara manusia, saya juga syok melihat kondisi ponakan saya. Pak Eras mengajarkan sebagai anak Tuhan yang dewasa Kristen yang benar untuk tidak sembarangan memakai doa dalam nama Yesus seolah itu bisa memaksa Tuhan mengabulkan. Bagi dokter medis sudah disimpulkan ini sulit. Sekalipun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Saya sangat berhati-hati dalam berdoa untuk tidak memaksakan kehendak saya, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Menurut pengakuan neneknya yang Kristen dari pihak mertua kakak saya, ponakan saya ini sering diajak ke gereja meski dengan harus ngumpet. Saya saat saya berdoa dengan menangis, ada suara di hati kecil saya bahwa ini bukan kecelakaan tapi kebaikan. Dan saya hanya memohon belas kasihan Bapak untuk yang terbaik bagi ponakan saya. Pak, mohon doakan ponakan saya yang sekarang masih koma kritis di rumah sakit di Ambarawa, Jawa Tengah. Saya manut Gusti yang terbaik untuk ponakan saya dan keluarga besar saya masih Muslim. Saya percaya Tuhan bekerja lewat segala perkara mendatangkan kebaikan dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Pak Eras. Gusti berkahi seluruh pelayanan tim Truth
Yuk kita doa yuk. Bapa di surga, ponakan ibu ini yang sekarang dalam kondisi kritis di ruang ICU, Bapa surgawi lawat, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah Bapa, lawatlah anak ini. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Oke. Baik saudara, sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.